Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Tanah di tepi jalan jalur lintas selatan Jatim di Tulung Agung longsor, 2 warung terseret ke dalam jurang. Penjual pentol di Surabaya dibekuk polisi karena belasan kali mencuri motor. Belasan kali lolos mencuri di toko, seorang maling di Jember dibekuk polisi usai aksinya terekam jelas kamera pengawas. Seorang penjual pentol keliling di Surabaya harus berurusan dengan unit reskrim Polsek Rungkut. Pasalnya, di balik penampilannya yang sederhana, pelaku sudah mencuri motor 19 kali di berbagai lokasi berbeda. Pelaku berinisial HSA ditangkap petugas di rumahnya di kawasan Tenggili Selama, Surabaya. Dari penyelidikan terungkap selain berjualan pentol keliling, HSA sudah lama menjalani aksi pencurian motor seorang diri. Tak berhenti di situ, polisi juga menangkap seorang pria lain berinisial MIF, warga Karangrejo, yang diduga kuat sebagai penada motor hasil curian. Hasil dari penyelidikan polisi, HSA sengaja memanfaatkan pekerjaannya sebagai penjual pentol untuk mengintai sasaran motor yang akan digondol. Saat menemukan target yang dianggap mudah dicuri, pelaku menandainya lalu kembali ke lokasi pada malam hari untuk melancarkan aksi. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 19 kali mencuri motor di sekitar Surabaya. Motor hasil curian dijual ke penada dengan harga antara 3 hingga 5 juta rupiah. Sendiri, tidak ada temannya, ya. Jadi melakukan sendiri, tidak ada temannya, ngambil, terus dijual juga sendiri ke penada atau mungkin ya dengan cara COD, ya. COD, kalau sebutannya dari pelaku adalah COD. Dari tangan pelaku, polisi menyita kunci letter T dan beberapa unit motor curian yang belum sempat terjual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Sedangkan penada motor curian dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Berkali-kali sukses beraksi, seorang pelaku spesialis pembobol toko kelontong dan warung UMKM di Jember akhirnya diringkus polisi. Pelaku tertangkap setelah wajahnya terekam jelas kamera pengawas di salah satu lokasi pencurian. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pepatah itu menjadi simbol dari tertangkapnya Dendi Bahtiar, seorang spesialis pencuri di toko UMKM di Jember. Setelah puluhan kali aksinya berhasil, kali ini warga Antirogo Jember itu harus rela dibekuk polisi. Tertangkapnya pelaku berawal dari rekaman CCTV salah satu toko di Jalan Jawa, Jember, yang menjadi sasaran pencurian. Pelaku yang masuk dengan merusak pintu leluasa mencari barang-barang yang hendak dicuri, sebab toko tersebut ditinggal pemiliknya. Dari rekaman kamera pengawas itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku lalu meringkusnya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku sudah puluhan kali membobol toko atau warung di berbagai lokasi. Pencurian selalu dilakukan pada malam hari saat lokasi usaha ditinggal pemiliknya.
Dalam sepekan terakhir, pelaku sudah beraksi di 6 TKP dan menggasak barang apapun di dalam toko, seperti tabung gas, kompor gas, kipas angin, hingga barang dagangan seperti rokok, minyak goreng, gula, maupun beras. Barang-barang hasil curian biasanya ia jual ke pasar ataupun kenalannya dengan selisih harga yang jauh lebih murah. Berhasil mengungkap, menangkap dan mengamankan pelaku, berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek dalam rangka penyidikan. Dan hasil dari penyidikan termasuk kita kumpulir laporan-laporan ataupun informasi dari masyarakat, ternyata banyak TKP yang telah dilakukan pencurian oleh korban. Sementara ini yang baru termonitor lebih dari 5 TKP, semuanya dari toko, kios, lapak-lapak yang berjualan makanan ataupun UMKM di sekitaran wilayah kampus. Polisi juga menyita sebagian barang hasil curian yang belum sempat dijual pelaku. Tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Seekor sapi berukuran jumbo terjebak di dalam lubang septic tank sedalam 2 meter di Kabupaten Jombang. Butuh waktu hingga 2 jam bagi petugas damkar untuk menyelamatkan dengan peralatan sederhana dan kerjasama warga. Seekor sapi berukuran jumbo terjebak di dalam lubang septic tank yang sempit berdiameter 1 meter dan kedalaman 2 meter di sebelah kandang milik Imam Syafi'i, Desa Watugalu, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Petugas pemadam kebakaran Jombang yang mendapat laporan dari warga langsung datang ke lokasi. Petugas berjibaku melakukan berbagai cara untuk mengeluarkan sapi malang itu karena proses evakuasi tidak mudah. Selain ukuran sapi yang besar, lubang septic tank yang kecil membuat ruang gerak sangat terbatas. Petugas sempat menambahkan air untuk membantu mendorong tubuh sapi ke permukaan, kemudian memasang kayu dan tali tambang sebagai penahan agar hewan ternak itu bisa ditarik ke atas. Menurut pemilik, sapinya terjebur ke lubang septik saat akan dibawa keluar kandang. Tiba-tiba saat ditarik, kaki belakangnya terperosok dan dalam sekejap seluruh badannya terjun ke dalam lubang septic tank. Sebenarnya itu kan rencana saya dari pagi, kira-kira jam 6:30 saya mau kasih keluar untuk air makan rumput di depan situ. Nah, tapi dia keluar di sini, langsung saya tarik talinya ini, langsung dia mundur ke belakang, nggak tahunya masuk ke proses dalam septic tank. Iya. Sampai mati itu gimana perasaannya, Pak? Iya, dia gila kan, Pak. Sedih atau kan? Iya, sangat sedih. Itu kan bukan sapi saya, itu sapinya keponakan saya. Suasana menegangkan berlangsung selama 2 jam. Namun, berkat kerjasama dan kesabaran petugas damkar bersama warga, sapi akhirnya berhasil diangkat ke permukaan dalam keadaan selamat. Tentang sapi yang masuk ke dalam septic tank, kita melakukan evakuasi dengan cara pakai air untuk agar biasa air didorong ke area. Ceritanya itu gimana ya, di dalam septic tank ya itu bau kotoran. Nah, dari situ ya kita jalani aja. Yang penting masyarakat luas. Peristiwa ini tak sekedar tentang penyelamatan seekor sapi, namun cermin dari kegigihan dan dedikasi petugas damkar yang tak pernah memilih siapa atau apa yang diselamatkan. Di balik lumpur dan keringat, mereka hadir sebagai penyelamat di setiap situasi darurat. Dwi Mujiarso dan Sri Rama melaporkan dari Jombang.